Kita mulai ya soal CLC Pengpros nomor 1-nya. Jadi tentang persamaan tuning feedback controller. Di sini dikasih tahu game model. Terus kita diminta cari persamaan tuningnya pakai direct synthesis sama IMC. Nah, kita mulai dari direct synthesis soal A. Kalau direct synthesis langsung aja pakai persamaan yang ini. GC sama dengan 1/G dikali Y per ISP desired per 1 min ISP di Y per ISP desired. Langsung aja masukin yang dari soalnya. G-nya udah tahu yang ini, jadi 1/G itu tinggal dibalik aja. Tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1 per K kali E min theta S dikali sama Y per ISP desired-nya dikasih tahu di soal ini. E min theta S per tau CS plus 1 per 1 min E min theta S per tau CS plus 1. Nah, gue sederhanain ya. Gue mau tulis ulang aja. Yang atas ini masih sama. Nah, yang bagian menyebut ininya mau gue sederhanain. Gue ubah jadi bentuk kayak gini. Tau CS plus 1 min E min theta S per tau CS plus 1 gitu ya. Nah, yang perlu kalian lihat di sini E min theta S yang ada di bawah, sini ada di atas, jadi bisa dicoret. Terus yang ini tau CS plus 1 ada di atas, yang tau CS plus 1 ini ada di bawah, jadi juga bisa dicoret. Jadi bisa kalian tulis lagi tau kuadrat S kuadrat plus 2 dimping tau S plus 1 per K. Langsung aja ya, ini kan tinggal suku yang ini. Jadi langsung gua kesiniin tau CS plus 1 min E min theta S. E min theta S di sini tadi bisa pakai Dirac Taylor ya, jadi 1 min theta S. Nah, jadinya bisa kalian ubah di sini yang suku bawahnya aja ya. Jadi K tau CS plus 1 min 1 dari sini plus tau S. Nah, plus 1 min 1-nya hilang, jadi tinggal tau CS sama theta S. Nah, jadi kayak gini nanti bentuknya. GC-nya sama dengan yang ini. Nah, yang perlu kalian buat selanjutnya, kalian harus ubah bentuk ini jadi bentuk yang mirip sama bentuk umum PID, yaitu GC sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau IS tambah tau DS. Nah, cara ngubahnya, gue mau bagi, ini ada 3 suku, 1, 2, sama 3, gue bagi masing-masing sama penyebutnya. Nah, penyebutnya yang ini kan KS, nah S-nya gue keluarin dikali tau C plus theta. Nah, jadi di sini suku pertama tau kuadrat S kuadrat, suku kedua 2 zeta tau S, suku ketiga 1. Kalau gue bagi ini kan S yang bisa dicoret ya, jadi tau kuadrat S bawahnya masih sama K tau C plus theta, suku kedua di sini bisa coret S-nya 2 zeta tau K kali tau C plus theta, suku ketiga nggak ada yang berubah ya. Oke, selanjutnya gue mau keluarin suku 2 zeta tau per K dikali tau C plus theta. Tujuannya ya supaya mirip sama bentuk PID-nya ini ya. Nah, suku pertama kalau dikeluarin
suku ini kalau dikeluarin ininya, maka jadinya adalah tau per 2 zeta dikali S gitu ya. Nah, suku kedua kalau dikeluarin jadi 1, suku ketiga kalau dikeluarin jadi 1 per 2 zeta tau S gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini udah mirip ya. Ini KC-nya, satunya ada di sini. Terus tau DS sama ini mirip bentuknya. Sama 1 per tau IS sama ini juga mirip bentuknya ya. Jadi kita susun ulang biar makin mirip bentuknya. Jadi satunya gua kedepanin, tambah suku tau IS nya 1 per 2 zeta tau S, tambah tau per 2 zeta dikali S. Jadi udah mirip ya bentuknya, yang bentuk umum sama yang kita punya. Nah, jadinya udah beres soal ini. Kalian bisa tulis ini KC-nya adalah ini. KC-nya yang ini. Terus tau I-nya adalah yang ini ya. Jadi tau I-nya 2 zeta tau. Tau D-nya yang ini. Tau per 2 zeta. Gitu ya untuk soal 1A. Kita lanjut ke soal nomor 1B ya. Masih tentang persamaan tuning tapi di sini pakai IMC. Nah, untuk IMC sendiri yang pertama kalian lakukan adalah ubah atau pisah G-nya ke G plus sama G minus. G plus adalah suku yang gak bisa diinverse, atau kalau diinverse tuh nanti menghasilkan controller yang gak stabil. Sementara G minus itu sisanya yang bisa diinverse gitu ya. Nah, dari G di sini yang suku yang gak bisa diinverse adalah E min theta S. Karena nanti kalau dia diinverse ininya kan E plus theta S. E theta S ini adalah suku prediksi masa depan. Jadi gak mungkin direalisasikan ya kontrolernya. Jadi dia masukin ke G plus, sementara G minusnya sisanya yaitu K per tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1 gitu ya. Nah, untuk IMC kalian cari dulu GC bintangnya. GC bintang adalah 1 per G minus dikali filter F-nya. F-nya dikasih tahu di soal ya. Jadi kalian tulis aja 1 per G minusnya adalah tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1 per K dikali filternya langsung aja ya, 1 per tau CS plus 1. Nah, ini GC bintangnya. Nah, untuk IMC persamaannya itu adalah ini. GC sama dengan GC bintang per 1 min G dikali GC bintang. Langsung aja jadinya kita masukin sama dengan GC bintangnya gua ambil dari sini. Ini GC bintangnya dibagi sama 1 min G-nya yang gue ambil dari sini aja ya. Nah, ini kan G minus, jadi G-nya dikali E min theta S. Ini G-nya dikali sama GC bintangnya.
si bintangnya ini ya. Nah, ini. Nah, tinggal kalian sederhanain aja. Di sini yang bawahnya ini sama ini bisa dicoret. Itu habis itu kita tulis ulang ya. GC sama dengan yang atasnya masih sama. Sementara yang bawahnya berubah ya, jadi 1 min K min theta S per K atau CS plus 1. Nah, biar ini sama ini bisa dicoret, jadi penyebutnya gue mau ubah bentuknya ya. Jadi GC sama dengan suku atasnya masih sama, suku bawahnya jadi gue mau ubah bentuknya jadi K atau CS plus 1 min K min theta S per K atau CS plus 1 gitu. Jadi gue benerin dulu. Kayak tadi gue bilang ini sama ini bisa dicoret gitu ya. Jadi sisanya bentuknya adalah tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1 per gue tulis dulu deh, K kurung buka atau CS plus 1 min min theta S. Sama yang kayak tadi direction thesis ya, ini bisa kita ubah jadi 1 min theta S. Kalau diubah bentuknya jadinya S kuadrat plus 2 damping atau S plus 1 per K atau CS plus 1 min 1 plus theta S. Nah, jadilah bentuknya kayak gini. Tau kuadrat S kuadrat tambah 2 zeta atau S plus 1 per K, S gue bisa keluarin, atau C plus theta S. Nah, yang perlu kalian lihat di sini, bentuk ini, GC ini, sama GC yang kalian dapat dari metode direction thesis tadi ya. Yang ini, itu bentuknya sama persis. Jadi, langkah selanjutnya sama, kalian tinggal bagi ketiga ruas ini sama penyebutnya, terus kalian ubah ke bentuk PID yang GC KC 1 plus 1 per tau IS plus tau DS. Nah gitu ya, langkahnya sama persis. Pasti nanti dapatnya sama persis juga nilai KC, tau I sama tau D nya. Itu aja, hasilnya sama, cuman di sini metodenya yang beda. Itu ya, itu untuk soal nomor 1. Oke, ini soal CLC Pangpros yang kedua ya, tentang pengendali feedback feed forward. Ini untuk diagram bloknya. Kemudian kita dikasih tahu juga GP-nya ini, GD-nya ini, GV, GM, GT-nya sama dengan 1. Oke, kita disuruh tentukan GF
dan pendekatan statik. Nah, bentuk umum fungsi ALI dari feedback feed forward adalah ini. Kalian bisa turunkan sendiri juga atau bisa ingat-ingat ya. Nah, untuk mengerjakan soal A sama B, yang perlu kalian ingat itu suku yang ini harus kalian buat 0. Kalian cari berapa GF-nya yang membuat suku ininya 0. Kenapa harus 0? Karena kalau suku ini 0, maka keseluruhan ini akan menjadi 0. Artinya itu kan yang kalian mau dalam membuat pengendali itu menghilangkan si disturbance-nya. Kalian harus buat suku ini 0. Jadi untuk ngerjain soal A sama B, GD plus GT, GF, GP, GV harus 0. Nah, untuk pendekatan statik kalian buat GF-nya sama dengan min GD per GT, GF, GT, GP, GV. Oke. Nah, untuk pendekatan statik kalian anggap G-nya itu cuman konstantanya doang. Jadi untuk GF sama dengan KF sama dengan min KD per KT, KP, KV. Nah, jadi yang A, GF sama dengan KF. Kalian tinggal substitusi aja KD-nya dari soalnya. Yang itu ya KD-nya. Jadi KD-nya adalah 0,5. Terus KT-nya 1. KP-nya 2. KV-nya 1 juga. Jadi hasilnya KF-nya adalah min 0,25. Jadi gitu aja untuk yang pendekatan statik. Selanjutnya pendekatan dinamik. Nah, kalian gak bisa anggap sebagai konstanta lagi, tapi harus disubstitusiin si G-nya keseluruhannya ya. Jadi bentuk umumnya yang itu ya. Langsung aja kalian substitusi. GF sama dengan tadi GD-nya 0,5 E min 10S per 60S plus 1 per 1 kali GP-nya 2 E min 20S per 95S plus 1 dikali GV-nya 1 tadi ya. Nah, ini bisa kalian sederhanain bentuknya. Jadi min 0,5 E min 10S dikali 95S plus 1 per 2 E min 30S dikali 60S plus 1 gitu ya. Nah, kalian juga bisa sederhanain lagi. 0,5 nya dibagi 2 itu 0,25. Jadi min 0,25. Nah, E nya karena di atas min 10 di bawah min 20, jadi bisa dikaliin ya. Jadi E plus 10S. Nah, terus dikali 95S plus 1 per 60S plus 1. Nah, ini sebenarnya GF-nya udah beres kayak gini ya. Nah, cuman untuk soal C-nya apakah bisa direalisasikan atau tidak gitu ya. Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena di situ ada suku E plus 10S. Nah, E pangkat plus theta S itu adalah suku prediksi masa depan. Jadi itu nggak bisa direalisasikan secara fisik.
jadi kita perlu ubah bentuk ini. Jadi nomor C itu menggunakan deret Taylor, yaitu E plus theta S sama dengan 1 plus theta S gitu ya. Jadi kita ubah aja bentuk yang atas. GF sama dengan min 0,25 1 plus 10 S dikali 95 S plus 1 per 60 S plus 1. Nah, suku yang atas ini bisa kalian dekati, jadi ya nggak perlu kalian kaliin satu-satu itu, tapi bisa langsung aja kalian 10 tambahin sama 95. Jadi GF nya sama dengan min 0,25 95 plus 10 S plus 1 per 60 S. Nah, gua bikin gini aja ya bentuknya, per 60 S plus 1 gitu. Jadi 95 plus 10 itu 105 gitu ya. Oke, gitu. Nah, yang ini disebut juga dengan lead like model ya. Jadi kalian juga bisa baca lagi materi kuliahnya. Jadi itu untuk soal nomor 2 A, B sama C-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang D, F sama G-nya ya. Di sini nggak terlalu berkaitan sama B, C-nya, jadi gua bahas satu-satu di sini ya. Nah, yang nomor D itu disuruh menentukan parameter PI untuk GC menggunakan metode IMC dengan tau C 30. Yang ini. Nah, untuk IMC sendiri kita pakai rule base-nya yang ini. Ini ya. Nah, kalian lihat di sini karena kita merancang pengendali untuk GC, artinya kita pakai modelnya GP karena GC ini pengendali untuk GP-nya. Jadi yang ini ya. Kalian pakai rule base yang G. Kenapa? Karena lihat modelnya itu mirip ya. K pangkat E min theta S per tau S plus 1. Terus di sini juga PI. Jadi kalau PI pakainya yang G. Kalau PI dipakai yang H. Nah, di sini gua tulis ulang aja. Pakai yang G ya. Nah, K kali KC sama dengan yang ini. Tau per tau C plus theta. Terus tau I-nya sama dengan tau. Gitu. Udah bisa dilihat ininya ya. Oke. Nah, karena tadi di sini GP sama dengan 2 pangkat E min 20 S per 95 S plus 1, maka K-nya adalah 2, tau-nya 95, tetanya 20 gitu ya. Oke. Jadi langsung aja kita cari ya, KC sama dengan 1 per K. 1 per K itu adalah 1 per 2 kali 95 per tau C itu 30 tadi dari soal, tambah tetanya 20. Nah, nanti ini hasilnya 0,95. Kalian bisa hitung lagi ya. Tau I sama dengan tau sama dengan 95. Udah, itu aja. Oke, yang E itu disuruh pakai
di TAE gitu ya, set point. Jadinya pakai rule base yang ini. Nah, pakainya itu yang ininya. Kenapa? Karena kita pakai set point terus pengendali PI gitu ya. Nah, untuk P-nya gue tulis dulu ya, A-nya yang ini 0,586, B-nya min 0,916. Nah, untuk I-nya, A-nya itu di 1,03, B-nya di min 0,165. Oke. Nah, di sini juga di bawah ada keterangannya ya. Y sama dengan A kali theta per tau pangkat B, di mana Y adalah KKC. Jadi KKC adalah A theta per tau pangkat B. Nah, sementara yang tau I-nya pakai yang ini. Tau per tau I sama dengan A plus B theta per tau gitu ya. Oke. Jadi yang kurva ini bisa gue delete. Atasnya hilang ya. Oke. Kayak gini. Nah, kita kerjain dulu untuk KC-nya. KC sama dengan 1 per K. 1 per K tadi K-nya 2. 1 per 2 dikali A-nya yang ini 0,586 dikali theta per tau itu 20 per 95 pangkat min 0,916. Jawabannya ini nanti 1,2 ya. Nanti dicek lagi hitungannya. Terus yang selanjutnya tau I, jadi tau per tau I di sini ya. Taunya tadi 20. Taunya 95. 95 per 20. Maksudnya 95 per tau I sama dengan A-nya pakai yang ini 1,03 plus B-nya itu min 0,165 dikali sama theta per tau 20 per 95. Nanti jawabannya itu 95,45. Oke, gitu ya. Maksudnya tau I-nya. Nanti kalau kalian cari tau I-nya itu 95,45. Itu. Itu ya. Itu untuk D sama E. Untuk yang F pakai Cohen-Kun. Nih yang F menggunakan Cohen-Kun masih sama PI untuk GC ya. Nah, ini untuk PI kayak gini bentuk rumusnya. Kalian bisa cari di PPT-nya ada atau di buku Seawork ada. Sama kayak sebelumnya, jadi KC sama dengan 1 per K, 1 per K-nya 1 per 2, tau per theta, tau 95 theta 20 per 20 0,9 plus 20 per 12 kali 95 gitu. KC-nya nanti ketemu angka bentar gue hitung dulu ya. Oke deh, lanjut dulu. Sementara tau I-nya sama dengan theta kali 30 tambah 3 theta per tau 20 per 95 per 9 plus 20 kali 20 per 95. Gini ya. Jawabannya itu
Nah, ini 2,2. Yang bawah itu tau I sama dengan 46,4. Nah, ini tolong kalian cek hitungannya lagi ya. Nanti gue hitung agak cepet-cepet. Jadi kalian DEF dapat 3 parameter ya. Nah, soal G suruh membandingkan mana metode dari ketiganya itu yang memberikan parameter paling agresif. Nah, yang agresif itu adalah yang KC-nya besar dan tau I-nya kecil. Nah, kalian cari dari 3 itu yang mana yang KC-nya paling besar, tau I-nya paling kecil, gitu aja. Itu yang paling agresif. Jadi segitu dulu untuk soal nomor 2. Jadi di sini kita masuk ke soal yang terakhir ya, fuzzy logic control. Untuk mengerjakan soal fuzzy logic control, kalian butuh 2 data dari soal, yaitu error atau E sama delta error. Errornya di sini min 0,2 dari soalnya, delta errornya 0,4. Kalian diminta menentukan berapa delta P-nya. Jadi langsung aja kalian lihat grafik membership. Grafik ini mungkin ada di PPT kuliah atau di buku Seaborg juga ada ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah bikin garis-garis gitu ya, garis bantu untuk memudahkan bacaan. Sini errornya kan tadi min 0,2, error sama delta error ini ada di sumbu X ya, min 0,2 di sini. Dan bikin garis, tarik aja ke atas gitu ya. Sementara delta errornya di 0,4 di sekitar sini, tarik juga ke atas. Kalian bisa lihat garis error ini dia memotong 2 garis, yaitu N sama garis Z. Sementara garis P-nya sama sekali nggak dipotong. Garis P yang ini putus-putus, titik garis. Sementara itu delta error dia memotong garis P sama garis Z. Gitu. Kita harus menentukan dia memotong garis-garis itu, garis NZP itu di sumbu Y yang berapa nilainya gitu ya. Nah, jadi kita pakai garis bantu yang horizontal ini. Error dia memotong garis N di sekitar 0,28 gitu ya. Di sini 0,28. Kita bisa bikin tabelnya untuk merekap delta E N Z P. Dia memotong N di 0,28. Jadi kita ketik 0,28. Dia juga memotong Z di sini ya. Nah, di sekitar 0,7 dulu ya. Nah, kalian bisa baca manual kayak gini, atau kalian juga bisa langsung sama dengan 1 min 0,28. Karena kalau ditotalin, kan tadi garis biru ini menyinggung 2 kan, N sama Z. Nah, N sama Z kalau ditotalin pasti 1. Jadi kalian bisa langsung 1 min 0,28. Sementara P-nya karena nggak dipotong sama sekali, jadi 0. Untuk delta E yang ini ya, dia memotong di sekitar sini, dia memotong garis P mungkin di sekitar 0,49. Jadi P-nya kita isi 0,49, sama dia memotong Z. Nah, gue langsung aja di sini cara cepet ya, 1 min 0,49. Kalian bisa coba juga kalau mau manual gitu ya. Nah, N-nya 0 karena nggak dipotong garis ini sama sekali. Kalau kalian udah dapat nilai-nilai ini, langsung aja kalian pakai rule base. Di sini ada rule base-nya. Yang kalian harus lakukan adalah kalau di sini gue contohin pakai Excel ya.
Kalian bikin seperti ini, 1 2 gitu, sampai 9. Dan bisa bikin manual juga ya. Angka-angka ini menunjukkan satu tuh yang kotak ini, 2 kotak ini, sesuai dari rule base aja. Selanjutnya E sama delta E. Maksudnya apa? Di sini kan kalau rule base 1 E-nya negatif, delta E-nya positif. Jadi kalian isi di sini. E-nya negatif, yang ini E negatif, delta E-nya yang positif. Rule base 2 errornya yang Z. Errornya yang Z berarti ini. Delta errornya yang P gitu ya. Berarti sama kayak yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya sama, rule base 3 errornya positif P, delta errornya juga masih P. Jadi nah gitu ya. Kalian bisa lanjutin. Sini gua bakal cepet. Nah ini ya, kalau kalian bikin kira-kira bakal kebentuk pola kayak gini. Jadi kalian bisa juga langsung cepet gitu ya bikinnya. Oke. Nah, key di sini, key I adalah minimum atau nilai minimum dari E sama DE tiap rule base-nya gitu ya. Maksudnya di sini rule base 1 E-nya 0,28, DE-nya 0,49. Yang paling kecil, yang paling minimum kan 0,28 gitu. Jadi di sini 0,28 gitu. Di sini 0,49. Cuman kalau di Excel bisa kalian pakai rumus minimum ini sama ini. Langsung otomatis baca nilainya ya. Oke. Nilai KI-nya, kemudian nilai delta PI-nya yaitu ini. Yang di bawah ini. 1 itu Z, jadi dia 0. 2 itu MI. MI itu 5 persen gitu ya, bukan bisa dalam persen. 3 itu LI 10%. 4 MD min 5. 5 Z0, 6 MI 5, 7 LD min 10, 8 MD min 5, 9 Z0 gitu ya. Nah, udah kalian tinggal hitung nilai delta P-nya. Ya, kita satu-satu di sini nilai KI kali delta PI gitu ya. Dengan KI kali delta PI drag gitu. Nah, langsung aja delta P sama dengan sigma dari ini dibagi sama sigma dari KI-nya itu ya. Oke, kalian dapat di sini delta P-nya 0,67% gitu ya. Itu aja untuk uji logic control ini, cukup sederhana, kalian bisa cobain juga.